Nama saya Winda Diatmoko. Umur saya 32 tahun. 3 minggu yang lalu, orang tua saya berdiri di acara makan malam ulang tahun pernikahan mereka yang ke-40 dan mengumumkan kepada 30 tamu, kami akan mengajak seluruh keluarga ke Raja Ampat minggu depan untuk perayaan lanjutan. Semua orang bertepuk tangan. Adik perempuan saya memekik kegirangan. Saya tersenyum, sudah membayangkan pohon kelapa dan angin laut. Liburan sungguhan pertama saya setelah bertahun-tahun. Kemudian, saya membuat kesalahan dengan menanyakan satu pertanyaan sederhana. Jam berapa penerbangan kita? Ayah saya menatap saya seolah-olah saya berbicara bahasa asing. Senyum ibu saya menegang, dan di depan setiap tamu di ruangan itu, ayah saya berkata, "Kamu tidak perlu tahu, Winda. Kamu bukan bagian dari perjalanan ini. Seseorang harus tinggal di rumah dan menjaga anak-anak." 30 pasang mata. 30 saksi momen saat keluarga saya memberitahu bahwa saya sebenarnya bukan keluarga sama sekali. Tapi inilah yang tidak mereka ketahui. Saya punya rahasia. Sesuatu yang telah saya bangun selama 3 tahun. Dan malam itu, saya memutuskan sudah waktunya untuk menggunakannya. Sebelum saya memberitahu Anda apa yang terjadi selanjutnya, luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol suka dan berlangganan. Tetapi hanya jika cerita ini sesuai dengan Anda. Dan berikan komentar yang memberitahu saya dari mana Anda menonton dan jam berapa sekarang di sana. Sekarang, untuk memahami mengapa saya meninggalkan semua yang saya kenal, izinkan saya membawa Anda kembali ke awal. Keluarga Diatmoko tinggal di sebuah rumah gedongan bergaya kolonial berwarna putih di kawasan elit pinggiran Jakarta. 4 kamar tidur, garasi 2 mobil, halaman rumput yang dipangkas sempurna sesuai standar kompleks perumahan. Jenis rumah yang berteriak, "Kami sukses," kepada siapapun yang lewat. Ayah saya, Bapak Hartono Diatmoko, pensiun 3 tahun lalu dari posisinya sebagai kepala cabang di sebuah bank daerah. Ibu saya, Ibu Pratiwi, tidak pernah bekerja mencari nafkah seumur hidupnya. Tetapi dia akan memberitahu Anda bahwa dia lebih sibuk daripada CEO manapun. Memimpin komite wanita gereja, mengorganisir penggalangan dana lingkungan, mempertahankan apa yang dia sebut reputasi keluarga kami. Lalu ada adik perempuan saya, Mega, 3 tahun lebih muda dari saya, menikah dengan Dedi Hartanto, seorang pengacara korporat di sebuah firma di kawasan SCBD yang namanya selalu dia sebutkan dalam setiap percakapan. Mereka memiliki 2 anak. Seorang anak berusia 5 tahun bernama Raka, dan seorang anak berusia 3 tahun bernama Sofia, serta mobil Lexus SUV baru yang selalu mendapat tempat utama di jalan masuk rumah orang tua kami. Honda Jazz saya, yang sudah saya kendarai selama 10 tahun, diparkir di jalanan luar pagar. "Winda, pindahkan mobilmu," ibu saya akan berkata setiap kali saya berkunjung. Dedi membawa Lexus, dan tamu memperhatikan apa yang ada di jalan masuk terlebih dahulu. Saya tidak pernah mempertanyakannya. Saya hanya memindahkan mobil saya. Itulah hal tentang menjadi orang yang tak terlihat dalam keluarga Anda. Anda berhenti memperhatikan semua cara kecil yang telah mereka putuskan bahwa Anda tidak penting. Tempat parkir yang lebih bagus, kursi yang lebih baik di meja makan, cara ibu Anda memperkenalkan adik Anda kepada tamu dengan menyebutkan jabatan suaminya. Sementara Anda hanya, "Winda, dia yang membantu-bantu." Saya bekerja sebagai akuntan paruh waktu. Sebagian besar klien jarak jauh. Jam kerja fleksibel, pendapatan sederhana. Tidak ada yang mengesankan menurut standar keluarga Diatmoko. Tetapi saya tidak pernah memberitahu mereka tentang hal lain yang saya lakukan. Hal yang saya mulai 3 tahun lalu, setelah hidup saya hancur dengan cara yang berbeda. Saya tidak pernah memberitahu mereka bahwa saya telah belajar untuk melihat. Izinkan saya memberi Anda gambaran tentang apa arti membantu-bantu dalam keluarga Diatmoko. Hari Natal. Saya tiba jam 6 pagi untuk mulai memasak ayam kalkun dan rendang. Saya menata meja dengan porselen mahal milik ibu saya. Set yang tidak boleh saya gunakan,
hanya boleh saya cuci. Saya merangkai bunga, memoles peralatan perak, mengatur waktu penyajian 7 jenis lauk pauk. Mega tiba pada siang hari dengan sweater kasmir, mencium pipi semua orang, dan duduk untuk dilayani. Lebaran atau tahun baru, rutinitas yang sama, ditambah membungkus semua hadiah yang dibeli ibu saya karena radang sendinya kambuh. Lucu bagaimana radang sendinya tidak pernah menghentikannya bermain kartu dengan teman-temannya 3 kali seminggu. Pesta ulang tahun untuk keponakan-keponakan saya. Saya adalah koordinator hiburan, kru kebersihan, dan pengasuh cadangan sekaligus. Tahun lalu, saya menghabiskan 8 jam menjalankan pesta bertema dinosaurus untuk Raka, sementara Mega pergi manikur karena dia butuh istirahat. Satu kali saya bertanya apakah mungkin, hanya mungkin, saya bisa melewatkan acara keluarga karena saya memiliki tenggat waktu untuk klien, suara ibu saya menjadi dingin. Keluarga adalah yang utama, Winda. Kita semua berkorban. Kecuali saya lah, satu-satunya yang tampaknya selalu berkorban. Titik puncaknya datang dalam momen-momen kecil. Seperti tahun ketika saya mendapatkan hadiah Natal saya, sebuah celemek dapur bertuliskan, "Tante terbaik di dunia," dengan huruf berkilau. Mega memberikannya kepada saya. Dia tersenyum seolah dia telah melakukan sesuatu yang penuh perhatian. Saya memakainya. Saya memakainya setiap kali saya datang untuk memasak, membersihkan, dan menjaga anak. Apakah Anda ingin tahu kapan saya menyadari kebenarannya? Itu menghantam saya pada suatu Selasa malam acak ketika saya sedang menggosok panci mahal ibu saya setelah makan malam keluarga lainnya. Saya tidak bisa mengingat kapan terakhir kali ada orang yang mengundang saya ke suatu tempat tanpa mengharapkan saya untuk bekerja. 3 tahun lalu, hidup saya hancur. Saya telah berpacaran dengan seorang pria bernama Bayu selama 4 tahun. Kami berbicara tentang pernikahan, tentang anak-anak, tentang masa depan. Kemudian, suatu malam, dia mendudukkan saya dan mengucapkan kata-kata yang tidak akan pernah saya lupakan. Aku mencintaimu, Winda, tapi aku rasa aku tidak lagi jatuh cinta padamu. Kamu hanya ada di sana. Kamu selalu hanya ada di sana. Seperti perabotan, seperti wallpaper. Setelah dia pergi, saya berkeliaran di sebuah pegadaian di pusat kota. Saya tidak tahu kenapa. Mungkin saya sedang mencari sesuatu untuk mengisi kekosongan. Saat itulah saya melihatnya. Sebuah kamera DSLR Canon. Bekas tapi terawat baik. Dibanderol seharga Rp2.500.000. Saya membelinya dengan uang yang seharusnya saya tabung. Saya tidak memberitahu siapapun. Kamera itu menjadi rahasia saya. Saya mulai memotret hal-hal yang diabaikan kebanyakan orang. Wanita tua di halte bus Transjakarta. Wajah lelah petugas kebersihan shift malam. Tangan kasar seorang pedagang kaki lima. Orang-orang yang dilihat masyarakat hanya dengan sebelah mata. Cara yang sama seperti keluarga saya melihat saya. Saya menamai seri itu Wanita Tak Kasat Mata. Saya membuat akun Instagram anonim. Tidak ada wajah, tidak ada nama asli. Hanya foto-fotonya. Selama 3 tahun, saya mengumpulkan 12.000 pengikut. Orang-orang yang melihat apa yang saya lihat. Orang-orang yang mengerti. Saya menyimpan kamera itu terbungkus syal lama di bagian belakang lemari saya. Itu adalah satu-satunya hal yang pernah saya simpan untuk diri saya sendiri. 3 minggu sebelum pesta ulang tahun pernikahan orang tua saya mendapat email yang hampir saya hapus karena saya kira spam. Itu dari sebuah galeri di Ubud, Bali, bernama Galeri Cahaya Pesisir, menanyakan apakah saya tertarik untuk mendiskusikan karya saya. Saya menatap email itu selama 20 menit, sebelum saya menyadari tangan saya gemetar. Tapi saya tidak membalas. Belum, karena hal-hal baik tidak terjadi pada orang seperti saya. Ada satu orang di keluarga saya yang benar-benar melihat saya. Namanya Ratih. Dan dia adalah adik perempuan ibu saya. Bibi Ratih adalah apa yang disebut ibu saya sebagai kekecewaan keluarga.
Dia tidak pernah menikah. Dia mengikuti hasratnya pada keramik daripada mendapatkan pekerjaan kantoran. 20 tahun yang lalu, dia pindah ke Ubud untuk membuka kafe kecil dengan studio tembikar di bagian belakang. Ibu saya belum memaafkannya sejak saat itu. Ratih membuang potensinya, ibu saya suka berkata. Dia bisa memiliki kehidupan yang baik, tetapi dia memilih untuk bermain dengan tanah liat. Saya telah menelpon Bibi Ratih setiap minggu malam selama 7 tahun. Ibu saya tidak tahu. Bibi Ratih lah yang pertama kali melihat foto-foto saya. Saya mengiriminya hanya satu, untuk menguji keadaan, dan tanggapannya membuat saya menangis. Winda, ini luar biasa. Kamu punya bakat. Tidak ada yang pernah menyebut apapun yang saya lakukan luar biasa. Dialah yang mendorong saya untuk terus memotret, untuk terus memposting. Dan dialah yang, 3 minggu sebelum ulang tahun pernikahan orang tua saya, mengatakan sesuatu yang mengubah segalanya. Winda, aku harap kamu tidak keberatan, tapi aku mengirim tautan Instagrammu ke seseorang, pemilik galeri yang aku kenal di Ubud. Namanya Markus Kusuma. Dia sedang mencari seniman baru. Saya hampir menjatuhkan telepon. Bibi Ratih, itu galeri yang mengirimi saya email. Aku tahu sayang, dia memberitahuku bahwa dia ingin berbicara denganmu tentang pameran tunggal. Hening, jantung saya berdebar kencang. Tapi itu nyata. Itu hal karir yang sebenarnya. Ya, benar. Suaranya lembut tapi tegas. Dan kamu pantas mendapatkannya. Kamu tidak butuh izin siapapun untuk mengejar apa yang kamu cintai. Aku terlambat mempelajari pelajaran itu. Kamu tidak harus terlambat. Malam itu, saya membalas email Markus Kusuma. Sekarang, izinkan saya membawa Anda ke malam yang mengubah segalanya. Ulang tahun pernikahan orang tua saya yang ke-40. Sebuah tonggak sejarah yang layak untuk sebuah pesta, menurut ibu saya. Yang berarti 30 tamu, menu catering yang akan saya bantu siapkan untuk menghemat uang, dan malam merayakan 4 dekade pernikahan sempurna keluarga di Atmoko. Persiapan dimulai seminggu sebelumnya. Saya mengambil cuti 3 hari dari klien akuntansi saya untuk membantu persiapan. Saya memesan bunga, mawar putih dan bunga sedap malam sesuai spesifikasi ibu saya. Saya menulis tangan 60 kartu nama tempat duduk dengan kaligrafi yang dia minta. Saya berkoordinasi dengan catering, menyetrika taplak meja, memoles gelas kristal yang merupakan hadiah pernikahan 40 tahun lalu. Pada hari pesta, saya tiba jam 7 pagi. Saya mengenakan celana jeans dan kaos, karena tidak ada gunanya berdandan ketika saya akan berada di dapur selama 10 jam ke depan. Pada jam 6 sore, rumah tampak sempurna. Lilin bersinar di setiap permukaan. Meja makan membentang di ruang tamu diatur untuk 30 orang dengan porselen terbaik ibu saya. Saya telah berganti pakaian menjadi gaun hitam sederhana. Tidak ada yang mewah, tidak ada yang akan menarik perhatian. Winda, suara ibu saya menangkap saya di lorong. Dia melihat saya dari atas ke bawah, mengerutkan kening. Itukah yang kamu pakai? Ini hitam, saya pikir ini pantas. Tidak apa-apa aku rasa, tetaplah di latar belakang. Hari ini adalah tentang ayahmu dan aku. Saya mengangguk. Saya selalu mengangguk. Tamu mulai berdatangan jam 7. Para pria mengenakan batik sutra atau jas. Para wanita mengenakan gaun koktail. Kolega lama, teman gereja, tetangga yang halamannya sama rapinya dengan milik kami. 30 orang yang mengira mereka mengenal keluarga di Atmoko. Tidak ada dari mereka yang mengenal saya sama sekali. Dan dalam 3 jam, itu tidak akan menjadi masalah lagi. Megar tiba jam 7.15, waktu yang tepat untuk dampak maksimal. Dia menyapu pintu depan dengan gaun merah, merek desainer terkenal yang dia umumkan kepada siapa saja yang bertanya. Dengan Dedi di belakangnya, mengenakan setelan jas abu-abu, dan kedua anak mereka berpakaian seperti model katalog. Ibu saya bergegas memeluknya, berseru tentang betapa cantiknya dia, betapa tampannya Dedi, betapa berharganya cucu-cucunya. Saya menonton dari ambang pintu dapur,
memegang nampan kue kecil. Semuanya, kalian ingat putriku Mega dan suaminya Dedi? Ibu saya mengumumkan ke ruangan. Dedi adalah mitra di firma hukum ternama. Mereka baru saja mengangkatnya menjadi mitra tahun lalu. Kami sangat bangga. Tepuk tangan, senyuman, ucapan selamat. Ibu saya tidak pernah menyebutkan bahwa sayalah yang telah mengerjakan laporan pajak Dedi selama 3 tahun, tentu saja gratis. Saya beredar dengan makanan pembuka, mengisi ulang gelas sirup dan anggur, menjawab pertanyaan dari tamu yang tidak mengenali saya. Apakah kamu dari perusahaan catering? Seorang wanita bertanya, meraih kue sus. Sebelum saya bisa menjawab, ibu saya muncul. Oh, itu Winda, putri saya yang lain. Dia membantu-bantu malam ini. Wanita itu tersenyum sopan dan berbalik. Ibu saya tidak menyadarinya. Dia tidak pernah menyadarinya. Pada satu titik, Dedi mendekati saya dengan Sofia menggeliat di pelukannya, dan Raka menarik jasnya. Hei, bisakah kamu mengambil mereka? Mega dan aku perlu berbaur. Bukan, apakah kamu keberatan? Bukan, terima kasih. Hanya, bisakah kamu mengambil mereka? Seperti menyerahkan bagasi. Saya mengambil mereka. Saya memberi mereka makan malam di dapur. Saya menyeka wajah Sofia ketika dia menumpahkan jus di gaunnya. Saya menceritakan 3 cerita kepada Raka, agar dia tidak berlari ke ruang tamu dan mengganggu pesta. Ketika saya akhirnya muncul kembali, makanan penutup sedang disajikan. Saya belum makan apapun seharian. Tidak ada yang berpikir untuk menyisihkan piring untuk saya. Pengumuman itu datang jam 9, tepat setelah tiramisu buatan ibu saya disajikan. Ayah saya berdiri, mengetuk gelasnya dengan garpu. Ruangan menjadi sunyi. 30 wajah menoleh ke arahnya dengan senyum penuh harap. Pratiwi dan saya ingin berterima kasih kepada kalian semua karena hadir di sini malam ini. Dia memulai. Suaranya hangat dengan pesona yang telah dilatih. 40 tahun pernikahan. 4 dekade membangun keluarga ini, kehidupan ini, rumah ini. Ibu saya berseri-seri di sampingnya. Mega meraih tangan Dedi. Saya berdiri di dekat ambang pintu dapur, masih memegang piring kotor bekas kue. Dan untuk merayakan tonggak sejarah ini, ayah saya melanjutkan. Kami punya pengumuman kejutan. Dia berhenti sejenak untuk efek dramatis. Mata ibu saya berbinar. Minggu depan, kami akan mengajak seluruh keluarga ke Raja Ampat. 1 minggu di resor mewah, perayaan kedua, hanya khusus keluarga di Atmoko. Ruangan itu meledak dalam gumaman apresiasi. Betapa indahnya! Hadiah yang luar biasa. Kalian berdua pantas mendapatkannya. Mega benar-benar memekik. Ayah, itu luar biasa. Anak-anak pasti akan menyukainya. Saya merasakan sesuatu terangkat di dada saya. Seluruh keluarga. Itu berarti saya juga. Untuk sekali ini, saya tidak akan memasak, membersihkan, atau menjaga anak. Saya benar-benar akan disertakan. Saya melangkah maju, membiarkan diri saya tersenyum kecil. Itu terdengar luar biasa. Jam berapa penerbangan kita? Pertanyaan itu menggantung di udara. Ekspresi ayah saya berubah. Dia melirik ibu saya. Sesuatu lewat di antara mereka. Tatapan yang sudah saya lihat 1000 kali, tetapi tidak pernah saya pahami sampai saat itu. Winda, katanya perlahan. Kamu tidak perlu tahu jam penerbangannya. Ruangan menjadi sunyi. Bukan keheningan antisipasi yang nyaman, tetapi keheningan tegang karena ada sesuatu yang salah. Saya tidak mengerti. Saya mendengar diri saya berkata. Ayah saya berdeham. Karena kamu tidak ikut. 30 pasang mata. Itulah berapa banyak orang yang menyaksikan ayah saya memberitahu saya bahwa saya bukan bagian dari liburan keluarga. Seseorang perlu tinggal di belakang, tambah ibu saya. Seolah-olah ini adalah hal yang paling logis di dunia. Mega dan Dedi butuh liburan yang sesungguhnya. Itu berarti kamu akan menjaga anak-anak di sini.
Tapi saya memulai. Winda, jujur saja. Nada bicara ibu saya menajam. Kamu tidak punya hal penting untuk dikerjakan. Mega bekerja keras. Dia berhak istirahat. Mega bekerja keras. Mega yang tidak pernah memegang pekerjaan sejak Raka lahir. Mega yang memiliki pengasuh 3 hari seminggu dan masih mengeluh kelelahan. Ini hanya seminggu, tambah Dedi, bahkan tidak menatap saya. Anak-anak menyukaimu. Saya berdiri di sana dengan gaun hitam polos. Saya memegang piring kotor, sementara 30 orang menonton saya. Diberhentikan dari keluarga saya sendiri. Beberapa dari mereka tampak tidak nyaman. Kebanyakan dari mereka hanya memalingkan muka. Seorang wanita, saya tidak tahu namanya, membungkuk ke arah suaminya dan membisikkan sesuatu. Dia mengangguk. Saya menangkap kata-katanya. Kasihan, dia pasti sudah terbiasa sekarang. Gelas di tangan saya gemetar. Saya meletakkan piring, meletakkan gelas, karena saya tidak mempercayai diri saya sendiri untuk tidak menjatuhkannya. Tentu saja, saya mendengar diri saya berkata, "Saya mengerti." Saya tersenyum. Senyum yang telah saya pelajari untuk dipakai setelah 32 tahun menjadi orang yang membantu. Orang yang tidak mengeluh. Orang yang selalu hanya ada di sana. Tapi sesuatu di dalam diri saya akhirnya retak. Tidak hancur, retak. Seperti garis patahan yang bergeser sebelum gempa bumi. Saya permisi ke dapur. Saya bersandar di meja dan memejamkan mata. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup saya mulai membuat rencana yang berbeda. Pesta berlanjut tanpa saya. Tentu saja, saya tetap di dapur secara mekanis mencuci piring, sementara tawa dan percakapan melayang masuk dari ruang tamu. Pada satu titik, Mega muncul. Gaun merahnya berdesir di kusen pintu. "Winda, jangan marah," katanya, meraih lengan saya. "Kamu tahu bagaimana keadaannya. Dedi dan aku benar-benar butuh waktu berdua ini. Sangat stres akhir-akhir ini dengan anak-anak." Saya terus mencuci. Saya mengerti. Lagi pula, kamu sangat pandai dengan Raka dan Sofia. Mereka hampir tidak akan menyadari kami pergi. Saya membilas gelas, meletakkannya di rak pengering. Tidak mengatakan apa-apa. Mega menghela nafas dengan cara yang selalu dia lakukan ketika dia pikir saya sedang bersikap sulit. "Dengar, ini hanya seminggu dan kamu tidak punya seperti pacar atau apapun yang mengikatmu. Jadwalmu fleksibel." Fleksibel, kata itu lagi. Seolah waktu saya tidak berharga karena saya memilih cara menghabiskannya. Dedi membuat daftar, lanjutnya, mengeluarkan ponselnya. Jadwal mereka, alergi makanan, Sofia tidak boleh makan stroberi, ingat? Dan ada masalah baru dengan telinga Raka. Dia mungkin butuh obat tetes. Aku akan mengirimkan semuanya padamu lewat pesan. Dia tidak bertanya apakah saya bersedia. Dia hanya berasumsi. Saat itulah Dedi muncul, melonggarkan dasinya. "Semua beres?" "Bagus, kami berangkat besok pagi-pagi sekali untuk berkemas. Mega, ibumu ingin foto sebelum kita pergi." Mereka pergi sebelum saya bisa menanggapi. Bukan berarti saya akan menanggapi. Bukan berarti saya pernah melakukannya. Tetapi saat saya berdiri di sana sendirian di dapur ibu saya, menatap daftar instruksi yang baru saja dikirim Mega, satu pemikiran mengkristal di benak saya. Mereka tidak melihat saya sebagai keluarga. Mereka melihat saya sebagai staf. Dan staf bisa mengundurkan diri. Hampir tengah malam ketika saya menemukan email-email itu. Tamu terakhir akhirnya pergi. Orang tua saya sudah tidur. Kelelahan karena menerima ucapan selamat selama 40 tahun. Saya sendirian di ruang tamu melipat taplak meja, ketika saya menyadari saya perlu mengirim file ke klien yang tenggat waktunya saya undur demi pesta ini. Laptop saya ada di rumah.
Laptop ibu saya ada di meja dapur. Dia tidak akan keberatan. Saya berkata pada diri sendiri, dia sudah meminjam barang-barang saya 1000 kali tanpa bertanya. Saya membuka laptop. Browser sudah berjalan. Dan di sana, email ibu saya masih masuk. Login. Saya seharusnya segera menutupnya. Saya seharusnya mengurusi urusan saya sendiri. Tetapi saya melihat nama saya di baris subjek utas baru-baru ini. Pengaturan Raja Ampat, situasi Winda. Jari saya melayang di atas trackpad. Saya tahu saya seharusnya tidak melakukannya. Saya tahu apapun yang saya temukan akan menyakitkan. Saya tetap mengkliknya. Utas itu antara ibu saya dan Mega yang dimulai seminggu sebelum pesta. Dari Pratiwi Diatmoko ke Mega Hartanto. Tahan Winda di sini untuk menjaga anak-anak. Dia toh tidak punya hal penting untuk dikerjakan. Dedi benar, ini seperti punya pembantu gratis. Dia seharusnya bersyukur kita memberinya sesuatu untuk dilakukan. Dan balasan Mega? Sangat setuju, Bu. Dia mungkin akan merasa berguna untuk sekali ini. Agak menyedihkan, jujur saja. Tapi setidaknya itu menguntungkan buat kita. Saya membaca kata-kata itu 3 kali untuk memastikan saya memahaminya. Pembantu gratis. Dia seharusnya bersyukur. Agak menyedihkan. Saya mengambil tanggapan layar. Saya mengirim email itu ke diri saya sendiri. Saya menghapus email saya dari folder terkirim dan membersihkan riwayat browser. Kemudian saya duduk di dapur gelap ibu saya di rumah tempat saya dibesarkan, dan akhirnya membiarkan diri saya mengerti persis apa arti saya bagi mereka. Saya pulang jam 1 dini hari melewati jalanan yang sepi. Apartemen saya kecil, 1 kamar tidur di gedung tua yang belum diperbarui sejak tahun 90-an. Karpet krem, dinding putih, perabotan yang saya beli bekas. Ibu saya menyebutnya menyedihkan. 1 kali dia berkunjung, tapi itu milik saya. Satu-satunya ruang di mana saya bisa bernapas. Saya duduk dalam kegelapan untuk waktu yang lama, menatap ponsel saya. Email dari Markus Kusuma bersinar di layar, yang sudah saya balas, tapi belum saya tindak lanjuti. Kami telah bertukar beberapa pesan tentang pertemuan potensial. Dia ingin melihat portofolio lengkap saya secara langsung. Dia bersemangat tentang seri foto itu. Saya bisa pergi. Saya benar-benar bisa pergi. Saya mengangkat telepon dan menelpon satu-satunya orang yang akan mengerti. Bibi Rati menjawab pada deringan kedua, meskipun sudah lewat tengah malam. Winda, ada apa? Saya menceritakan semuanya padanya. Pengumuman itu, penghinaan itu, email-email itu. Suara saya pecah tepat 1 kali ketika saya membacakan kata-kata pembantu gratis. Ketika saya selesai, ada keheningan di seberang sana. Kemudian, Bibi Rati mengatakan sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan. Winda, aku punya kamar kosong di atas kafe. Aku butuh bantuan dengan shift pagi juga. Dan galeri itu, jaraknya 20 menit dari tempatku. Bibi Rati, aku tidak bisa begitu saja. Ya, kamu bisa. Kamu bisa pergi. Kamu bisa memilih dirimu sendiri untuk sekali ini. Satu-satunya orang yang menghentikanmu adalah kamu. Saya menutup telepon jam 2 pagi. Pada jam 6, saya sudah mulai berkemas. 3 koper, peralatan kamera saya, laptop saya, syal kasmir yang membungkus Canon saya. Selama 3 tahun, saya meninggalkan celemek tante terbaik di dunia. Untuk pertama kalinya dalam 32 tahun, saya memilih diri saya sendiri. Jika Anda sudah membaca sejauh ini, saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Pernahkah Anda harus memilih antara keluarga Anda dan diri Anda sendiri? Pernahkah Anda berdiri di persimpangan jalan, di mana bertahan berarti kehilangan siapa diri Anda? Beritahu saya di komentar, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan tinggal dan menanggungnya? Atau apakah Anda akan pergi? Dan jika cerita ini berarti bagi Anda, silakan tekan tombol suka itu. Sekarang, izinkan saya memberitahu Anda apa yang terjadi ketika saya memberitahu mereka bahwa saya akan pergi.
2 hari sebelum perjalanan keluarga saya ke Raja Ampat, saya pergi ke rumah orang tua saya untuk terakhir kalinya. Ibu saya ada di ruang tamu mengordinasikan pakaian untuk liburan. Mega duduk di sofa menggulir ulasan tresor. Dedi ada di suatu tempat di lantai atas, mungkin sedang menelepon urusan pekerjaan. Ayah saya sedang membaca koran di kursi santainya, seperti yang selalu dia lakukan. Hadir secara fisik, absen dalam perhatian. "Aku perlu memberitahu kalian sesuatu," kata saya dari ambang pintu. Ibu saya hampir tidak mendongak. "Jika ini tentang jadwal anak-anak, Mega sudah mengirimkannya padamu." "Ini bukan tentang itu." Saya menstabilkan suara saya. "Aku tidak akan menjaga anak-anak. Aku tidak akan tersedia." Itu menarik perhatian mereka. Kepala Mega tersentak. Tangan ibu saya membeku di atas tumpukan gaun pantai. "Apa maksudmu tidak tersedia?" Ibu saya bertanya. "Aku punya kesempatan kerja di Bali. Aku berangkat besok." "Bali?" Ayah saya menurunkan korannya. "Pekerjaan macam apa?" "Ini profesional, sesuatu yang telah aku kerjakan." Saya tidak berhutang detail kepada mereka. Saya tidak berhutang apapun kepada mereka. Wajah Mega berkerut. "Winda, kamu tidak mungkin serius. Aku mengandalkanmu. Kami semua merencanakan ini dengan asumsi kamu ada. Kalian merencanakan seputarku tanpa bertanya padaku," kata saya pelan. "Aku tidak membatalkan hidupku karena kalian berasumsi aku tidak memilikinya." Keheningan itu memekakkan telinga. Kemudian ibu saya berdiri, suaranya dingin. "Ini sangat egois, Winda. Mega butuh bantuanmu. Keluarga adalah yang utama." "Keluarga adalah yang utama," ulang saya. "Kecuali ketika menyangkut mengundangku ke Raja Ampat." Mulutnya terbuka, lalu tertutup. Untuk sekali ini, Pratiwi Diatmoko tidak bisa berkata apa-apa. Ayah saya berdeham. "Jika kamu pergi, jangan harap kami menyambutmu kembali dengan tangan terbuka." "Aku mengerti," kata saya. Dan untuk pertama kalinya, saya bersungguh-sungguh. 24 jam berikutnya adalah kelas master dalam manipulasi emosional. Ibu saya menelpon 6 kali. Setiap pesan suara lebih dramatis dari yang terakhir. "Kamu memecah belah keluarga ini, Winda. Kuharap kamu bisa hidup dengan itu. Ayahmu hancur. Dia hampir tidak makan malam. Mega menangis panjang malam. Anak-anak terus bertanya, kemana Tante Winda pergi?" Mega mengambil pendekatan yang berbeda. Kerentanan yang dipersenjatai. "Winda, aku tidak mengerti mengapa kamu melakukan ini padaku. Aku adikmu. Tidakkah kamu peduli pada kami sama sekali?" Dan kemudian, pesan teks yang hampir menghancurkan saya. "Kamu akan berakhir sendirian, kau tahu, sama seperti Bibi Ratih. Itukah yang kau inginkan?" Saya menatap pesan itu untuk waktu yang lama. Sama seperti Bibi Ratih. Mereka memaksudkannya sebagai penghinaan. Mereka memaksudkannya untuk menakut-nakuti saya. Tapi Bibi Ratih punya bisnis sendiri, seni sendiri, hidupnya sendiri yang dibangun dengan caranya sendiri. Bibi Ratih bahagia. Mungkin berakhir seperti Bibi Ratih bukanlah ancaman. Mungkin itu janji. Saya mematikan ponsel saya. Hal terakhir yang saya lakukan sebelum meninggalkan Jakarta adalah berjalan melewati apartemen saya yang kosong. 3 koper di dekat pintu. Segala sesuatu yang lain akan ditinggalkan. Sofa bekas, karpet krem, kehidupan yang saya jalani untuk orang lain. Saya menempelkan kunci cadangan saya ke sebuah amplop dan menyelipkannya di bawah pintu pemilik kontrakan. Sewa bulanan, dibayar sampai akhir Januari. Perpisahan yang bersih. Saya memuat mobil saya saat matahari terbit. Honda Jazz saya berusia 10 tahun dan andal seperti biasa. Mobil yang sama yang membuat ibu saya malu selama bertahun-tahun. Mobil itu akan membawa saya ke kehidupan baru. Saya tidak menoleh ke belakang saat saya menjauh dari trotoar.
Perjalanan dari Jakarta ke Ubud memakan waktu sekitar 20 sampai 24 jam jika Anda memaksakan diri melalui tol Trans Jawa dan menyeberang feri. Saya tidak memaksakan diri. Saya mengambil waktu 3 hari, berhenti di hotel murah di Semarang dan Situbondo, makan di warung di mana tidak ada yang tahu nama saya. Di suatu tempat di Jawa Tengah, saya menepi di rest area dan hanya duduk di sana menyaksikan matahari terbenam melukis sawah dengan warna emas dan merah muda. Saya memotretnya. Foto pertama saya sebagai wanita bebas. Pada hari ketiga, ponsel saya bergetar dengan pesan teks dari Mega. Saya menyalakannya kembali untuk memeriksa arah peta. Ibu bilang, jika kamu tidak di rumah saat kami kembali dari Raja Ampat, kamu sudah mati baginya. Saya membacanya sekali, lalu saya menghapusnya. Dia sudah bertindak seolah-olah saya sudah mati. Setidaknya sekarang saya akan hidup di tempat lain. Pada hari keempat, saya menelpon Bibi Ratih dari pompa bensin di Gilimanuk setelah menyeberang dari Jawa. Aku sekitar 4 jam lagi, kata saya. Kamarmu sudah siap, spray bersih, pemandangan sawah, dan Markus ingin bertemu denganmu besok siang jika kamu siap. Perut saya bergejolak. Besok? Itu sangat cepat. Winda, suaranya hangat. Yakin, kamu sudah menunggu 3 tahun untuk ini. Itu tidak cepat. Itu akhirnya. Ketika saya masuk ke Bali, sesuatu bergeser di dalam diri saya. Laut muncul, luas dan tak berujung dan biru. Saya menurunkan jendela dan menghirup udara asin untuk pertama kalinya dalam hidup saya. Saya menangis saat itu. Bukan karena kesedihan, karena kelegaan, karena sensasi kemungkinan yang luar biasa. Jam 7 malam pada hari keempat, saya masuk ke jalan masuk Cangkir Keramik, kafe dan studio tembikar Bibi Ratih di Ubud. Dia sedang menunggu di beranda, tangan terbuka. Selamat datang di rumah, katanya. Dan untuk pertama kalinya dalam 32 tahun, suatu tempat benar-benar terasa seperti itu. Ubud adalah jenis tempat yang tidak terasa nyata pada awalnya. Pura dengan ukiran rumit, galeri seni di setiap sudut, kabut pagi bergulung melalui pohon beringin. Seluruh kota terasa seperti lukisan yang diimpikan seseorang menjadi kenyataan. Kafe Bibi Ratih duduk di jalan yang tenang dikelilingi sawah. Tanda tulisan tangan, Cangkir Keramik, jendela kayu ukiran, kotak jendela yang dipenuhi bunga. Studio tembikar menempati bagian belakang bangunan, tempat dia mengajar kelas dan menjual karyanya kepada turis yang berkeliaran untuk minum kopi. Kamar saya ada di lantai atas, kecil tapi terang. Tempat tidur dengan selimut putih, meja di dekat jendela, dan pemandangan hijau yang membuat dada saya sakit dengan sesuatu yang tidak bisa saya beri nama. Kamu akan bekerja shift pagi, Bibi Ratih menjelaskan saat makan malam pertama itu. Jam 6 sampai siang. Setelah itu, waktumu adalah milikmu. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu untuk ini. Dia melambaikan tangannya. Jangan berterima kasih padaku, bangun saja sesuatu. Itu sudah cukup bayaran. Keesokan paginya, saya bangun sebelum fajar. Saya mengikat celemek, bukan yang bertuliskan tante terbaik di dunia yang saya tinggalkan. Hanya celemek kanvas sederhana dengan sulaman cangkir keramik dengan benang biru, dan belajar cara membuat kopi manual brew. Pelanggan datang dan pergi. Penduduk lokal yang mengenal Ratih dengan nama. Turis terpesona oleh kue buatan sendiri. Saya mencatat pesanan, mengelap meja, mengobrol dengan orang asing yang tidak tahu saya telah melarikan diri dari seluruh hidup saya 4 hari yang lalu. Menjelang siang, saya mendapat tip lumayan. Saya tersenyum lebih banyak daripada yang saya lakukan dalam beberapa bulan. Dan jam 2 siang, saya punya janji di galeri Cahaya Pesisir. Saya mandi, berganti pakaian dengan gaun batik terbaik yang saya miliki, dan berjalan menemui pria yang mungkin mengubah segalanya. Markus Kusuma sama sekali tidak seperti yang saya harapkan. Saya membayangkan seseorang yang mengintimidasi, rambut klimis, jas desainer,
jenis pemilik galeri yang membuat seniman merasa kecil. Sebaliknya, pria yang menyapa saya di galeri Cahaya Pesisir itu tinggi dengan rambut beruban dan mata yang ramah. Dia mengenakan kemeja linen, lengan digulung, dan tersenyum seolah kami sudah berteman. "Winda Diatmoko," katanya, menjabat tangan saya. "Rati sudah banyak bercerita tentangmu, tapi karyanya berbicara sendiri." Dia memimpin saya melewati galeri. Dinding putih, cahaya alami, foto dan lukisan dipajang dengan presisi yang hati-hati. Ini adalah tempat yang serius, tempat di mana seni itu penting. "Saya sudah melihat Instagram Anda secara ekstensif," lanjut Markus. "Seri wanita tak kasat mata itu luar biasa. Ada kebenaran dalam gambar-gambar itu, yang sebagian besar fotografer habiskan waktu puluhan tahun untuk mencoba menangkapnya." Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya belum pernah mendengar orang mendeskripsikan pekerjaan saya seperti itu. "Yang ini," dia berhenti di depan monitor besar yang menampilkan portofolio saya. Di layar ada foto yang saya ambil 2 tahun lalu. Seorang wanita tua menunggu sendirian di halte bus. Wajahnya peta garis dan martabat yang tenang. Ini yang membuat saya menghubungi Anda. Ada sesuatu di matanya. Kesabaran mungkin, atau kepasrahan. Itu memilukan. "Dia sedang menunggu bus yang datang terlambat," kata saya pelan. "Dia sudah berdiri di sana selama 40 menit. Tidak ada yang berhenti untuk menawarkan bantuan." Markus mengangguk pelan. "Anda melihat orang, Winda. Benar-benar melihat mereka. Itu bakat." Dia berbalik menghadap saya, dan kata-kata berikutnya mendarat seperti kunci yang berputar di dalam gembok. "Saya ingin menawarkan Anda pameran tunggal. 15 karya. Pembukaan dalam 6 minggu. Kami akan menanggung pencetakan, pembingkaian, dan pemasaran. Anda menyimpan 60% dari semua penjualan." Saya menandatangani kontrak pada Selasa sore. Duduk di meja Markus dengan sinar matahari mengalir melalui jendela galeri. Dokumennya sederhana. 15 foto, malam pembukaan dijadwalkan akhir Agustus. Galeri Cahaya Pesisir akan menangani biaya produksi, pencetakan, pembingkaian, materi pemasaran. Saya akan menerima 60% dari semua pendapatan penjualan, dengan galeri menahan 40% sebagai komisi. Istilah standar, Markus meyakinkan saya. Istilah yang adil. Tapi saat saya membaca halaman-halamannya, tangan saya mulai gemetar. "Luangkan waktu Anda," kata Markus lembut. "Ini langkah besar. Bukan istilah bisnis yang membuat saya kewalahan. Itu melihat nama saya dicetak dalam jenis huruf resmi. Seniman, Winda Diatmoko. Dokumen hukum yang mengakui bahwa pekerjaan saya memiliki nilai, bahwa saya memiliki nilai. Saya memikirkan semua waktu saya mengerjakan pajak keluarga saya tanpa kredit, semua pesta yang saya atur tanpa ucapan terima kasih, semua jam yang dihabiskan untuk merawat anak-anak yang akan tumbuh, tanpa pernah mengetahui seberapa banyak yang telah saya berikan kepada mereka. Tidak sekalipun nama saya muncul pada apapun yang merayakan kontribusi saya, sampai sekarang." "Judul pameran," kata Markus, menunjuk ke sebuah baris di dekat bagian bawah. "Saya ingin persetujuan Anda. Kami mengusulkan Wanita Tak Kasat Mata, potret mereka yang terabaikan." "Wanita tak kasat mata. Itu sempurna," bisik saya. Saya menandatangani nama saya di baris itu. Markus ikut menandatangani sebagai saksi. Dokumen itu dinotariskan oleh asistennya, seorang wanita muda bernama Yulia, yang menstempel halaman-halaman itu dengan presisi resmi. Setelah selesai, Markus menyerahkan salinan saya. "Selamat, Winda. Anda resmi menjadi seniman yang diwakili." Saya berjalan keluar dari galeri itu memegang kontrak di dada saya. Bukti fisik bahwa saya bukan siapa-siapa. Bahwa saya tidak pernah menjadi bukan siapa-siapa. Selama 3 tahun, saya telah membangun sesuatu dalam bayang-bayang. Sekarang, akhirnya, itu akan melangkah ke dalam cahaya. Sementara saya membangun kehidupan baru saya di Bali, keluarga saya sedang menemukan apa arti ketidakhadiran saya sebenarnya. Saya tidak menyaksikan peristiwa ini secara langsung,
Tentu saja, saya mendengarnya nanti, disatukan dari pesan suara dan teks, dan satu panggilan telepon yang sangat canggung dari ayah saya. Ternyata, Raja Ampat adalah bencana. Tanpa saya di sana untuk menjaga anak, Mega dan Dedi tidak bisa menikmati satu makan malam khusus dewasa pun. Raka mengamuk di pantai karena tidak ada yang ingat untuk mengemas ember istana pasir khususnya. Sesuatu yang selalu saya ingat. Sofia mengalami infeksi telinga pada hari ketiga, dan tidak ada yang bisa menemukan nomor dokter anak, karena saya selalu menjadi orang yang melacak informasi medis. Ibu saya menghabiskan sebagian besar perjalanan mengeluh, bahwa staf resort tidak sepenuh hati seperti yang diharapkan. Dia menelpon resepsionis 3 kali, untuk mengeluh tentang layanan kamar. Dia mengembalikan jus jeruknya 2 kali. Ini sama sekali tidak santai, katanya dilaporkan. Siapa yang merencanakan perjalanan ini? Ayah saya dengan bijak tidak mengingatkannya bahwa dia yang merencanakannya sendiri. Teks mulai berdatangan pada hari keempat. Winda, di mana catatan obat anak-anak? Winda, apa rutinitas tidur Raka? Dia tidak mau tidur. Winda, restoran tidak punya menu anak-anak. Apa yang akan mereka makan? Saya tidak menanggapi. Saya terlalu sibuk mencetak bukti di laboratorium fotografi di Denpasar, memilih bingkai, dan bertemu dengan seorang jurnalis dari majalah Gaya Hidup Bali yang ingin mewawancarai saya. Tapi inilah masalahnya tentang ketidakhadiran. Itu mengajarkan orang apa yang telah mereka anggap remeh. Pada hari ke-6 liburan Raja Ampat mereka, Mega melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Dia mencari nama saya di Google, dan untuk pertama kalinya, dia menemukan sesuatu selain halaman kosong. 6 minggu kemudian, saya berdiri di tengah galeri cahaya pesisir dan tidak begitu percaya itu nyata. 15 foto saya tergantung di dinding, masing-masing dicetak besar dan dibingkai dalam warna hitam sederhana. Galeri bersinar dengan cahaya lembut. Kuartet gesek bermain di sudut. Ide Markus, bukan saya. Seorang pelayan dengan kemeja putih bersih menuangkan minuman. 50 tamu bergerak melalui ruangan. Seniman lokal yang saya temui melalui Bibi Ratih. Kolektor yang diundang Markus, seorang jurnalis majalah, sudah mencatat. Orang-orang yang datang khusus untuk melihat karya saya. Karya saya di dinding galeri dengan label harga yang membuat saya pusing. Saya mengenakan gaun biru tua. Sederhana, elegan, tidak ada yang berteriak minta perhatian. Rambut saya digerai untuk sekali ini. Saya bahkan memakai lipstik, sesuatu yang jarang saya lakukan. Bibi Rati muncul di sisi saya, menekan segelas minuman ke tangan saya. Bagaimana perasaanmu? Takut, akui saya. Bagaimana jika tidak ada yang membeli apapun? Seseorang sudah membelinya. Dia mengangguk ke arah seorang wanita dengan mutiara, memeriksa bagian tengah pameran saya, foto halte bus, yang menarik perhatian Markus. Sebuah titik merah kecil muncul di plakat dinding di sampingnya. Itu Nyonya Puspita. Dia mengoleksi banyak seni di Indonesia. Dia baru saja membeli karya itu seharga 45 juta rupiah. 45 juta rupiah untuk sesuatu yang saya buat. Winda! Markus mendekat, menyeringai lebar. Saya ingin memperkenalkan Anda kepada seseorang dari majalah. Mereka mempertimbangkan Anda untuk fitur sampul bulan depan. Fitur sampul majalah. Wajah saya, nama saya, cerita saya, semua dicetak. Saya baru setengah jalan melalui perkenalan itu ketika pintu galeri terbuka dan dunia saya miring pada porosnya. Mega dan Dedi masuk. Kulitnya masih agak gelap dari Raja Ampat. Mereka tampak benar-benar tidak pada tempatnya. Mega mengenakan gaun bunga-bunga yang lebih cocok untuk makan siang di pantai daripada pembukaan seni. Dedi mengeluarkan ponselnya, sudah mengerutkan kening pada sesuatu di layar. Mereka berdua memindai ruangan dengan ekspresi yang saya kenal baik. Tampilan yang dikenakan keluarga saya setiap kali mereka menemukan sesuatu di luar pemahaman mereka. Kemudian Mega melihat saya. Winda,
Dia bergegas maju, tangan terulur, seolah-olah kami bersatu kembali setelah perpisahan panjang yang dia takuti. Ya Tuhan, kami sangat mengkhawatirkanmu. 50 tamu menoleh untuk melihat. Kuartet gesek tersendat setengah ketukan sebelum melanjutkan. Mega, saya menjaga suara saya tetap tenang. Ini tidak terduga. Kami harus datang. Matanya lebar, bersungguh-sungguh. Kami terbang kemarin. Ibu menemukan Instagrammu. Dia menelpon semua orang mencoba melacakmu. Dedi muncul di belakangnya, mengangguk padaku seolah kami rekan bisnis. Winda, tempat yang bagus. Ini galeri, kata saya. Pembukaan pameran saya sebenarnya. Mega berkedip, mengamati foto-foto di dinding untuk pertama kalinya. Mengamati para tamu, minuman, label harga. Kamu melakukan semua ini? Suaranya benar-benar bingung. Sejak kapan kamu melakukan ini? Sejak 3 tahun lalu. Kamu tidak pernah bertanya apa yang saya lakukan di waktu luang saya. Bibir Ratih muncul di siku saya, dinding dukungan yang tenang. Di seberang ruangan, Markus mengawasi dengan cermat, siap turun tangan jika diperlukan. Mega membungkuk lebih dekat, merendahkan suaranya. Winda, aku punya berita. Aku hamil lagi, anak ketiga. Dan aku benar-benar butuh kamu pulang. Pekerjaan Dedi gila sekarang. Ibu tidak membantu dengan anak-anak. Aku butuh kamu. Itu dia. Bukan permintaan maaf, bukan ucapan selamat atas pameran. Hanya butuh. Selalu kebutuhan mereka. Kata-kata itu menggantung di udara di antara kami. Aku butuh kamu. Berapa kali saya mendengar ungkapan itu? Berapa kali saya menjatuhkan segalanya, mengatur ulang hidup saya, membuat diri saya cukup kecil untuk masuk ke ruang yang telah mereka ukir untuk saya. Mega, kata saya pelan. Saya di tengah malam pembukaan saya. Aku tahu, dan ini indah, sungguh. Dia melambaikan tangannya pada pekerjaan hidup saya, seolah-olah itu hobi yang lucu. Tapi kita bisa membicarakannya nanti. Sekarang, aku perlu tahu kapan kamu akan kembali. Dia tidak akan kembali. Suara bibir Ratih memotong seperti pisau. Dia tinggal di sini sekarang. Dedi melangkah maju. Kejengkelan berkedip di wajahnya. Dengan segala hormat Ratih, ini urusan keluarga. Urusan keluarga? Bibir Ratih tertawa, suara pendek dan tajam. Maksudmu keluarga yang membatalkan undangannya dari liburan dan memanggilnya pembantu gratis di email yang tidak seharusnya dia lihat? Wajah Mega memucat. Di sekitar kami, para tamu berhenti berpura-pura tidak mendengarkan. Jurnalis dari majalah itu, saya perhatikan penanya bergerak cepat di buku catatannya. Itu tidak, kami tidak bermaksud seperti itu. Mega tergagap. Bagaimana tepatnya kalian bermaksud? Ini datang dari Nyonya Puspita, kolektor yang baru saja membeli foto saya. Dia berdiri di dekatnya, gelas di tangan, menyaksikan adegan itu terungkap dengan minat yang tidak disembunyikan. Maaf, kata Dedi tegang. Siapa Anda? Seseorang yang baru saja membayar 45 juta rupiah untuk seni wanita muda itu. Nyonya Puspita mengangguk ke arah foto halte bus saya. Dan seseorang yang sangat ingin tahu mengapa keluarganya tampaknya berpikir dia harus meninggalkan karirnya untuk menjadi pengasuh bayi. Suhu di ruangan itu turun 10 derajat. Mega menatapku, keputusasaan di matanya. Winda, tolong. Ayo bicara berdua. Izinkan saya berhenti di sini sebentar. Jika keluarga Anda muncul di malam terpenting dalam hidup Anda, bukan untuk merayakan, tetapi untuk menyeret Anda kembali ke kehidupan di mana Anda tidak ada, apa yang akan Anda katakan? Beritahu saya di komentar. Saya benar-benar ingin tahu. Dan jika Anda ingin mendengar apa yang terjadi selanjutnya, pastikan Anda berlangganan agar tidak ketinggalan apapun. Sekarang, izinkan saya memberitahu Anda apa yang saya katakan. Saya tidak mundur ke sudut.
Selama 32 tahun, saya telah membuat diri saya kecil. Saya telah berbisik, mengakomodasi, menghilang. Tidak malam ini. Saya melangkah maju ke tengah pameran saya sendiri dan berbicara cukup jelas agar semua orang bisa mendengar. Mega, aku mengerti bahwa kamu hamil. Selamat dengan tulus. Tapi aku tidak akan kembali ke Jakarta untuk menjadi pengasuh anakmu. Winda, aku belum selesai. Suara saya tidak goyah. Kamu bisa menyewa pengasuh. Kamu bisa menyewa 2. Dedi berpenghasilan cukup di firma hukumnya, dan kamu tidak pernah kesulitan menghabiskan uang sebelumnya. Apa yang tidak bisa kamu lakukan adalah mempekerjakan aku, karena aku tidak pernah dibayar. Mulut Mega terbuka, lalu tertutup. Di sekitar kami, saya bisa merasakan tamu galeri condong ke depan. Ini bukan hobi, lanjut saya, menunjuk ke dinding. Ini pekerjaanku. Aku telah membangun ini selama 3 tahun, sementara semua orang di keluarga kita berasumsi aku tidak memiliki hal penting untuk dikerjakan. Dan supaya kita jelas, saya menunjuk ke foto yang telah dibeli Nyonya Puspita. Karya itu baru saja terjual seharga 45 juta rupiah. Malam ini, aku telah menjual 4 karya dengan total lebih dari 100 juta rupiah. Pekerjaanku punya nilai. Aku punya nilai. Dan aku tidak akan membuang itu untuk kembali menjadi pembantu gratis. Henning mutlak. Dedi batuk dengan tidak nyaman. Mata Mega dipenuhi air mata. Yang asli kali ini, pikirku. Bukan jenis yang dibuat-buat. Kemudian Markus mulai bertepuk tangan. Bibi Rati bergabung dengannya. Nyonya Puspita mengangkat gelasnya dalam bersulang diam. Satu demi satu, tamu lain mengikuti. Tepuk tangan berdesir melalui galeri. Bukan untuk foto saya. Untuk saya. Untuk momen saya, akhirnya berdiri dan berkata cukup. Saya tidak tersenyum penuh kemenangan. Saya tidak menyombongkan diri. Saya hanya menatap adik saya dan berkata, "Aku harap kehamilanmu berjalan lancar. Aku sungguh berharap begitu." Lalu, saya berbalik dan pergi. Pintu galeri terbuka lagi 20 menit kemudian. Saya sedang di tengah percakapan dengan jurnalis majalah ketika saya melihat mereka. Orang tua saya berdiri di pintu masuk, seolah-olah mereka terwujud dari mimpi buruk. Ibu saya mengenakan mantel bermerek yang dia simpan untuk acara-acara penting. Ayah saya berdiri di belakangnya dengan jas, tampak tidak nyaman dan tidak pada tempatnya. Mereka memindai ruangan sampai mata mereka menemukan saya. Pratiwi Diatmoko berjalan melewati galeri saya seolah dia memilikinya. Winda, suaranya membawa nada yang sama yang dia gunakan ketika saya berusia 8 tahun dan menginjak lantai bersihnya dengan sepatu berlumpur. Kita perlu bicara. Jurnalis itu mengangkat alis. Saya permisi dan bergerak untuk mencegat orang tua saya sebelum mereka bisa menyebabkan lebih banyak keributan. Kalian datang jauh-jauh, kata saya datar. Tentu saja, kamu menghilang. Kamu meninggalkan keluargamu saat kami sangat membutuhkanmu. Suara ibu saya bergetar dengan kemarahan yang merasa benar. Dan sekarang aku menemukanmu di sini bermain seniman, sementara adikmu hamil dan kesulitan. Mega hamil dan kaya, koreksi saya. Dia tidak kesulitan, dia hanya merasa tidak nyaman. Jangan kejam, Winda, ini bukan kamu. Ibu benar, saya menarik napas. Ini bukan aku yang ibu inginkan. Aku yang bisa ibu andalkan untuk melakukan apapun yang ibu minta. Tapi Winda yang itu tidak pernah dilihat, Bu. Dia hanya dimanfaatkan. Ayah saya berdeham. Winda, ibumu mencoba mengatakan, aku tahu apa yang dia coba katakan ya. Aku sudah mendengarnya seumur hidupku. Keluarga adalah yang utama. Berkorbanlah, jangan egois. Saya menatap matanya. Tapi aku bukan bagian dari perjalanan keluarga ke Raja Ampat, ingat? Jadi, yang mana? Apakah aku keluarga atau bukan? Tak satu pun dari mereka punya jawaban. Ibu saya pulih lebih dulu.
Raja Ampat adalah satu perjalanan, katanya meremehkan. Kamu membesar-besarkan ini. Seseorang harus tinggal bersama anak-anak. Seseorang, ulang saya. Kenapa aku? Kenapa selalu aku? Karena kamu punya waktu. Kamu tidak punya suami. Kamu tidak punya anak sendiri. Apalagi yang akan kamu lakukan? Saya bertanya-tanya apakah saya akan pernah menggunakan tangkapan layar itu. Sebagian dari diri saya berharap saya tidak akan pernah harus melakukannya. Tapi berdiri di sana di galeri saya, dikelilingi oleh karya saya dan saksi saya menyadari bahwa beberapa kebenaran perlu diucapkan dengan lantang. Saya mengeluarkan ponsel saya. Izinkan aku membacakan sesuatu untuk ibu, kata saya, suara saya stabil. Ini adalah email yang ibu kirim ke Mega sebelum pesta ulang tahun pernikahan. Wajah ibu saya menjadi pucat. Tahan Winda di sini untuk menjaga anak-anak. Dia toh tidak punya hal penting untuk dikerjakan. Ini seperti punya pembantu gratis. Dia seharusnya bersyukur kita memberinya sesuatu untuk dilakukan. Galeri menjadi sunyi lagi. Saya bisa merasakan setiap mata tertuju pada kami. Dan Mega membalas, lanjut saya. Dia mungkin akan merasa berguna untuk sekali ini. Agak menyedihkan. Mega yang berdiri beberapa meter jauhnya, tampak seperti dia ingin lantai menelannya. Winda, ayah saya memulai. Dari mana kamu? Tidak masalah dari mana aku menemukannya. Yang penting adalah kalian menulisnya. Saya menurunkan ponsel saya. Aku tidak membaca ini untuk mempermalukan siapapun. Aku membacanya agar kalian mengerti mengapa aku pergi. Kalian tidak melihatku sebagai keluarga. Kalian melihatku sebagai staf. Dan staf punya hak untuk berhenti. Mulut ibu saya terbuka, tertutup, terbuka lagi. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya, Pratiwi Diatmoko tidak bisa berkata-kata. Jurnalis majalah itu masih menulis. Dedi lah yang pecah lebih dulu. Ini konyo, bentaknya, melangkah maju. Winda, kamu membuat keributan karena masalah sepele. Jadi keluargamu memintamu menjaga anak. Masalah besar. Itulah yang dilakukan keluarga. Tidak semua orang bisa lari dan berpura-pura menjadi seniman. Berpura-pura? Suara Nyonya Puspita membelah ruangan seperti es. Saya baru saja menghabiskan 45 juta rupiah untuk karyanya. Saya tidak membayar uang sebanyak itu untuk kepura-puraan. Dedi berbalik. Ketenangan korporatnya retak. Dengan hormat, Bu, Anda tidak tahu keluarga ini. Ini antara kami. Sebenarnya, saya tahu persis apa yang perlu saya ketahui. Nyonya Puspita meletakkan gelasnya. Saya tahu wanita muda itu telah menghabiskan bertahun-tahun memotret orang-orang yang diabaikan masyarakat. Dan saya tahu, keluarganya sendiri memperlakukannya persis dengan cara yang sama. Gumaman berdesir melalui galeri. Para tamu terang-terangan menatap sekarang. Jenis perhatian yang selalu didambakan ibu saya. Tetapi tidak seperti ini. Tidak pernah seperti ini. Ibu saya mencoba menyelamatkan situasi. Ini salah paham. Lelucon keluarga diambil di luar konteks. Lelucon? Suara lain. Seorang wanita berusia 60-an dengan rambut perak dan wajah ramah. Saya telah menjual foto padanya tadi malam. Memberitahu putrimu bahwa dia tidak punya hal penting untuk dilakukan. Menyebutnya pembantu gratis. Apa yang lucu tentang itu? Lebih banyak gumaman, lebih banyak penghakiman. Modal sosial yang telah dikumpulkan ibu saya selama beberapa dekade menguap secara real time. Aku pikir, kata Bibi Ratih lembut, mungkin sudah waktunya bagi kalian untuk pergi. Wajah ibu saya memerah padam. Ayah saya memegang lengannya. Mega menangis sekarang. Air mata malu yang nyata. Dedi berdiri membeku. Akhirnya mengerti bahwa taktik ruang sidangnya tidak berarti apa-apa di sini. Winda, kata ibu saya, suaranya bergetar. Kamu akan menyesali ini. Tidak, kata saya pelan.
Aku benar-benar tidak akan menyesal. Ibu saya pergi lebih dulu. Dia berbalik tanpa sepatah kata pun, menarik ayah saya di belakangnya. Pintu galeri tertutup dengan bunyi klik lembut yang entah bagaimana bergema lebih keras daripada bantingan. Mega berlama-lama. Maskaranya luntur. Lengan melingkari dirinya sendiri seperti anak kecil yang tertangkap basah berperilaku buruk. Winda, suaranya pecah. Aku tidak tahu kamu merasa seperti ini. Aku pikir kamu suka membantu. Tidak, kamu tidak berpikir begitu, kata saya tidak dengan kasar. Kamu tidak memikirkannya sama sekali. Tidak ada dari kalian yang memikirkannya. Dedi meletakkan tangan di bahu Mega. Untuk sekali ini, dia tidak mengatakan apa-apa. Mungkin dia akhirnya kehabisan argumen. Aku harap kehamilanmu sehat, tambah saya. Aku harap anak-anakmu bahagia. Tapi aku tidak akan menjadi tante yang tinggal serumah lagi. Jika kamu ingin ada dalam hidupku, itu harus berbeda. Itu harus setara. Mega mengangguk. Air mata mengalir. Aku mengerti. Saya tidak yakin dia mengerti. Tetapi bukan tugas saya lagi untuk membuatnya mengerti. Mereka pergi melalui pintu yang sama yang digunakan orang tua kami. Galeri menghembuskan napas kolektif. Bibi Rati muncul di samping saya, melingkarkan lengan di bahu saya. Kamu baik-baik saja? Kurasa begitu. Saya tertawa gemetar. Aku baru saja memarahi seluruh keluargaku di depan umum di pameran seniku sendiri. Kamu melakukannya, dan kamu luar biasa. Markus mendekat, menekan segelas minuman segar ke tangan saya. Sekedar informasi, saya sudah melakukan ini selama 20 tahun. Belum pernah melihat malam pembukaan seperti ini. Apakah itu baik atau buruk? Dia tersenyum. Katakan saja semua orang di sini akan mengingat nama Anda. Dan itu, Winda Diatmoko, adalah persis apa yang dibutuhkan seorang seniman. Saya melihat sekeliling pada foto-foto saya, galeri saya, kehidupan baru saya. Untuk sekali ini, saya tidak merasa tidak terlihat. Pada saat galeri tutup malam itu, saya telah menjual 8 dari 15 foto. 8 karya, total penjualan sekitar 210 juta rupiah. 126 juta rupiah akan menjadi milik saya. 60%, persis seperti yang dijanjikan kontrak. Markus menyerahkan hasil cetakan transaksi malam itu saat tamu terakhir keluar. Tidak buruk untuk malam pembukaan, terutama yang dengan drama keluarga tak terduga. Saya menatap angka-angka itu. 126 juta rupiah. Lebih dari yang saya hasilkan dalam 3 bulan kerja akuntansi paruh waktu. Nyonya Puspita ingin menugaskan sebuah karya, lanjut Markus. Dia punya villa liburan di Sumba. Ingin kamu memotret garis pantainya. Sebuah komisi. Kolektor pribadi sering bekerja seperti itu. Dia menyukai matamu. Dia ingin melihat apa yang kamu lakukan dengan pemandangannya. Dia menyerahkan kartu nama kepada saya. Kontak asistennya. Hubungi mereka minggu depan. Saya menyelipkan kartu itu dengan hati-hati ke dalam tas saya di sebelah salinan kontrak galeri dan wawancara majalah saya. Markus menambahkan, Susan berkata dia punya cukup materi untuk sebuah fitur. Mereka mempertimbangkanmu untuk sampul bulan depan. Sampul majalah sungguhan dengan nama saya dan wajah saya dan cerita saya. Bibi Rati membantu saya membawa foto-foto yang belum terjual kembali ke kamar saya di atas kafe malam itu. 7 karya masih menunggu pembeli yang tepat, tetapi 7 lebih baik dari 15. 7 berarti orang telah melihat nilai dalam apa yang saya buat. Saya meletakkan cek di meja saya. Cek pertama yang pernah saya terima untuk seni saya, dan memotretnya. Bukan untuk diposting dimanapun, hanya untuk diingat. Dibayarkan kepada Winda Diatmoko, 126 juta rupiah. Bukti fisik bahwa saya bukan siapa-siapa.
bahwa saya tidak pernah menjadi bukan siapa-siapa sama sekali. 2 bulan kemudian, kehidupan baru saya memiliki ritme. Saya bangun jam 5, menyaksikan matahari terbit di atas sawah dari jendela saya, dan membuka cangkir keramik jam 6. Shift pagi sampai siang. Menuangkan kopi, mengobrol dengan pelanggan tetap, mempelajari nama-nama penduduk setempat yang sekarang mengenali saya sebagai keponakan Ratih, sang fotografer. Sore hari milik pekerjaan saya. Saya menyewa ruang studio kecil 3 blok dari kafe. Cukup besar untuk peralatan pengeditan dan stasiun pencetakan saya. Pameran galeri telah ditutup, tetapi Markus sudah menjadwalkan pertunjukan lain untuk musim semi. Kali ini seri yang disebut Batas. Foto-foto tepi, ambang pintu, ruang antara rasa memiliki dan sendirian. Rasanya pas. Artikel majalah keluar pada bulan Oktober. Wajah saya disampul majalah gaya hidup elit di samping judul utama. Seniman yang belajar melihat dirinya sendiri. Artikel itu menceritakan kisah saya, diedit tentu saja, dengan nama-nama yang diubah untuk melindungi yang tidak bersalah dan yang bersalah sama saja. Tapi kebenarannya ada di sana. Ketidaktampakan, titik puncak, pilihan. Orang-orang menghubungi, wanita yang pernah menjadi penolong keluarga, yang dapat diandalkan, yang semua orang lupa berterima kasih. Pesan mereka memenuhi kotak masuk saya seperti paduan suara pengakuan. Saya pikir saya satu-satunya. Kamu memberiku izin untuk pergi. Terima kasih telah menunjukkan padaku bahwa itu mungkin. Keluarga saya menghubungi juga. Akhirnya, Mega mengirim pesan setelah bayinya lahir. Seorang gadis bernama Charlotte. Dia mengirim foto. Saya mengirim ucapan selamat dan kartu hadiah. Tidak lebih. Ibu saya menelpon sekali. Saya tidak menjawab. Dia meninggalkan pesan suara menanyakan apakah saya sudah mengeluarkan ini dari sistem saya. Saya menghapusnya. Tapi ayah saya mengejutkan saya. Emailnya tiba pada Selasa malam. 3 kalimat panjangnya. Winda, aku melihat majalahnya. Aku bangga padamu. Yang itu saya simpan. Hari ini saya duduk di studio saya melihat keluar ke arah sawah dan hutan Ubud. Kamera Canon yang saya beli dari Pegadaian itu masih ada di rak saya. Lebih tua sekarang, babak belur, tapi masih berfungsi. Di sebelahnya duduk model yang lebih baru, yang saya beli dengan uang yang saya hasilkan dari seni saya. Kedua kamera itu penting. Satu mengingatkan saya untuk melihat. Yang lain membuktikan bahwa orang-orang melihat saya kembali. Pameran kedua saya dibuka bulan depan. Batas. 15 foto baru, masing-masing menjelajahi tepi koneksi, di mana keluarga berakhir dan diri dimulai. Di mana kewajiban melintasi menjadi eksploitasi, di mana cinta menjadi sesuatu yang lain sepenuhnya. Saya pikir itu mungkin karya terbaik saya. Bibi Ratih mampir setiap pagi dengan kopi dan komentar. Markus memeriksa setiap minggu dengan pembaruan tentang kolektor dan peluang. Pelanggan tetap cangkir keramik mulai meminta meja fotografer. Di dekat jendela tempat saya terkadang mengedit foto di antara pelanggan. Saya tidak kaya raya, saya tidak terkenal, tapi saya terlihat, dan itu sudah cukup. Adapun keluarga saya, kami ada dalam konfigurasi baru sekarang. Kartu Natal, teks ulang tahun, pembaruan sesekali tentang anak-anak. Sopan, jauh lebih sehat dari sebelumnya. Saya belum kembali ke Jakarta. Mungkin suatu hari nanti saya akan. Tetapi hanya sebagai tamu, tidak pernah sebagai pembantu. Suatu hari saya sedang melihat-lihat foto lama dan menemukan satu yang saya ambil bertahun-tahun yang lalu. Potret diri yang diambil di cermin apartemen Jakarta saya saat saya masih tidak terlihat. Wanita di foto itu tampak lelah, kalah, seperti sedang menunggu izin untuk ada. Saya menghapusnya. Wanita itu sudah pergi sekarang. Di tempatnya adalah seseorang yang mengambil ruang,
yang menciptakan hal-hal indah, yang mengatakan tidak ketika dia bermaksud tidak, dan ya, hanya ketika dia memilih. Seseorang yang akhirnya membiarkan dirinya dilihat. Itulah cerita sebenarnya, bukan balas dendam, bukan kemenangan, hanya kebebasan. Dari perspektif psikologis, kisah Winda mengilustrasikan sesuatu yang disebut parentifikasi. Ketika seorang anak, seringkali yang tertua, memikul tanggung jawab orang dewasa tanpa pengakuan atau timbal balik. Dia juga menempati peran kambing hitam, anggota keluarga yang kebutuhannya secara konsisten tidak diprioritaskan, sementara anak emas, Mega, menerima perhatian dan sumber daya tanpa akhir. Inilah yang saya ingin Anda ambil dari ini. Menetapkan batasan bukanlah pengkhianatan. Itu bukan penelantaran. Itu adalah pengakuan bahwa Anda tidak dapat menuangkan dari cangkir kosong, dan bahwa orang-orang yang benar-benar mencintai Anda tidak akan meminta Anda melakukannya. Jika Anda berada dalam situasi seperti Winda, ingatlah, harga diri Anda tidak diukur dengan seberapa berguna Anda bagi orang lain. Itu inherent. Itu selalu ada di sana. Dan terkadang, hal paling berani yang dapat Anda lakukan bukanlah melawan balik. Itu adalah pergi. Bangun sesuatu milik Anda sendiri. Biarkan hidup Anda berbicara lebih keras daripada argumen apapun. Anda pantas mendapatkannya. Kita semua pantas.